Si Udin ngigo apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Waduh, Mas Din. Katimin. Lagi senam apa lagi? Apa sih? Loh, kok senam lagi push up? Lagi sholat. Hah? Lagi sholat lah. Sholat? Iya. Kalau sholat ya kamu sholat dong. Laki-laki, sebagai laki-laki kewajiban sholat di musola, di masjid. Gitu, masa di warung gini? Kelihatannya masalah asal-asalan banget. Segala sesuatu itu bisa dibikin simple. Lah kok simpel? Apapun harus serba cepat untuk mempersingkat waktu gitu. Itu Enak kan? bukan masalah cepet. Sholat kayak begitu malah kayak orang diburu bersetan. Sekarang contoh nih, sholat subuh berapa rakaat di masjid? Dua Kan? Dua. Di sini tadi berapa? Dua. Nah sama. Kalau yang di sono 4 rakaat, gue ke sono boleh deh. Mana ada subuh 4 rakaat? Makanya sama aja. Doanya juga sama. Bukan masalah itunya. Sholat itu harus dijaga yang benar. Jangan keburu-buru. Kan gitu. Ini kelihatan bukan sholatnya aja yang salah-salan, wudhunya aja salah-salan. Muka gue yang salah-salah juga kan? Bukan masalah itu. Ngomong aja begitu. Kalau wudhu basah tuh tangan, muka kelihatan. Masa kuping doang yang basah? Oh itu mah penyakit ya? Apaan sih? Udahlah, sekarang jangan ngikutin yang gitu-gitu. Yang penting kita bisa cepet. Lagian ntar lagi kita kerja. Kita harus banyak mempersiapkan segala sesuatu. Kesibukan kita banyak, urusan kita masih banyak loh. Ini Udin yang nggak ngerti. Kenapa emang? Yang di mana-mana itu yang namanya orang kerja usahakan perlu ikhtiar. Iya kan? Doa juga perlu lewat sholat. Makanya harus benar sholatnya. Sebelum sholat harus wudhu. Wudhunya harus yang benar. Pahalanya juga sama. Masalah pahala mah urusan yang di atas, sudah. Jangan-jangan lu mau ngadu ke Pak Ustadz lagi ya kan? Kagak, saya cuma ngebilangin sebagai teman. Bilang aja mau ngadu. Enggak. Alah. Mendingan ikut saya yuk. Tuh kan, pasti mau ngadu ke Pak Ustadz. Enggak, jalan-jalan. Kemana? Ke rumah Ustadz, yuk. Loh. Wah, Ayo. enggak. Ini udah berubah. Lu udah sholatnya nggak bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik pemirsa, kita jumpa lagi di acara Indahnya Ramadan dan tema kita kali ini sangat menarik, yaitu benahi wudhu dan sholat kita di bulan Ramadan. Wah, alhamdulillah di sebelah kanan saya sudah ada Ustadz yang nanti akan memberikan kajian tentang tema tersebut. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Taufik Nuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depannya ada ibu-ibu nih Ustadz ya. Ijo-ijo adem banget ya. Pagi-pagi begini ya. Pagi-pagi. Ini ibu-ibu yang kesannya akan mendapat surga nanti. Amin ya Rabb. Tanggal muda, tanggal tua mukanya senyum aja. Ini ibu-ibu pengajian dari Nurul Hidayah. Alhamdulillah Ciracas ya. Alhamdulillah Kukusan. Iya. Beda dikit kukusan sama susukan. Susukan dimasukin kukusan, gampang itu. Ya, kemudian juga nanti ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah qoriahnya sudah hadir Ustaz. Alhamdulillah. Adik kita dari UIN nih. Widya, assalamualaikum. Nah, yang pembaca terjemah ini laki-laki, anak UIN juga. Anak UIN juga. Namanya harus sekali. Singkat harus jelas. Namanya Jagar ya. Iya, assalamualaikum Jagar. Zagar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kemudian juga nanti ada Voka Parabi yang akan melantunkan nasyid ya. Baik Ustadz, tema kita benahi wudhu dan salat kita di bulan Ramadan. Coba sekilas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dan ibu-ibu dari Masjid Ta'lim Nurul Hidayah, ya. Kalau kita bicara masalah toharah tentunya tadi wudu, ya. Jadi memang pada saat sekarang ini banyak sekali di antara kita yang terkadang menganggap toharah, menganggap berwudu itu sepele. Padahal diterima sholatnya seorang hamba diawali dari wudunya yang benar. Diterimanya semua amal ibadah seorang hamba dimulai dari mandinya yang benar. Dan ini terkadang di antara kita banyak sekali yang menganggap sepele. Maka di bulan Ramadan sekarang ini ibu, ya, bulan Ramadan bulan latihan, ya. Bulan latihan bulan Ramadan ini, ya. Ibu semalam tidur jam berapa? Jam 11. Tadi jam 11 malam bangun, ya. Jam 3 udah sahur, ya, udah masak. Ini apa? Latihan kita. Ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan latihan. Ya. Maka kalau tadi dikatakan oleh Bang Opik ini, kita perbaiki wudhu, ayo latihan sekarang ini memperbaiki amal ibadah kita tadi. Ya. Sekali lagi, wudhu Bang Opik. Kalau kita ingin kaji, membasuh muka, mulai akhir tumbuh rambut. Fikih bilang begitu, ya. Mulai akhir tumbuh rambut sampai di bawah dagu. Mulai pentilan telinga kanan sampai pentilan telinga kiri. Lalu ketika kita tadangkan air di tangan kita, Bang Obi, kita niat nih coba kita lihat. Ya, kita niat bagaimana? Ya. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu ujuha awliyaika wa la tusawwid wajhi bizulumatika yauma tusawwidu ujuha a'daika. Ini doa ketika kita akan basuh muka, ya. Banyak orang yang cuman ketika basuh muka dibilang begini, nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Ini niat, bukan doa membasuh muka. Kita perbaiki tadi, ya. Allahumma bayyid wajhi binurika, ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu, ya Allah, sebagaimana engkau putihkan wajah aulia-aulia engkau. Dan jangan engkau hitam legamkan wajahku, ya Allah, sebagaimana engkau hitam legamkan wajah musuh-musuhmu. Kita angkat tadi itu. Mulai akhir tumbuh rambut sampai di bawah dagu. Mulai pentilan telinga kanan sampai pentilan telinga kiri. Dan kita basuh tadi, subhanallah, nih fikih nih. Kalau bicara fikih begini, Bang. Bicara fikih harus jelas. Ketika kita basuh, tarik. Air turun, tuh. Kalau yang punya jenggot, jenggotnya diwasain. Tuh. Berapa banyak di antara kita ketika membasuh muka, udah tadi yang dibaca niat, nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Dia basuh muka. Maka di bulan Ramadan sekarang ini, ayo kita latih. Wudhu yang belum benar. Lihat, membasuh telinga. Saya singkat-singkat saja nih. Membasuh telinga. Itu paling tidak 2 jari kita berfungsi. Telunjuk dan ibu jari. Ketika kita membasuh telinga, masukkan telunjuk kita ke dalam lubang kuping kita. Set. Ketika dia masuk dalam lubang kuping, ini tekukan telinga dibasahkan oleh telunjuk tadi. Turunkan dia ke bawah. Dari di bawah dipencet oleh ibu jari, naikkan ke atas. Cereng. Sempurna. Berapa banyak kita wudhu ibu basuh telinga? Ya. Maka ini bulan Ramadan, ya, bulan di mana kita dilatih, ya, bukan sekedar dilatih menahan lapar, bukan sekedar dilatih menahan haus, tapi dilatih semuanya. Ya. Maka sekali lagi, ya, ini yang harus kita pelan-pelan memperbaikinya. Ya. Di usia sudah senja, ya, basuh wudhu sembarangan, ya. Di usia sudah senja, berwudu asal jadi, ya, membasuh tangan itu tarik, Bu. Ma'al mirfaqaini, kalau ma'a artinya bersama. Ma'al mirfaqaini bersama 2 sikut. Maka ketika membasuh tangan, tarik tuh sampai sikut nih, tuh. Iya. Ini ya, Luar biasa. karena lengannya pendek ditarik cuman segini. Udah begitu wudhunya begini doang. Ustaz, jadi kita jadi malu sendiri, Ustaz, ya.
Jadi Assalamualaikum. begitu ya. Waalaikumsalam. Sini buruan. Ya Allah. Sini. Nah, apa sih? Kenapa lagi? Bentar ke sini, Siapa bentar ke sini. Lah namanya orang ngaji mesti ke sini. Masya Allah, tapi kok kan- udah ini kan- terlambat banget. Ini kemana aja orang udah mulai. Masya Allah. Habis sholat subuh di masjid saya kan, saya jemput. Eh. Nggak tahu ada di warung, sholat kayak mobil balapan. Masya Cepet Allah. banget. Ya udah dengerin Ustadz nanti kita dengerin sekarang duduk kayak duduk. Ustadz duduk dah. Duduk. Ya Allah, udah Kayak kita anak ngomong kecil lagi. aja sukanya ngadu. Indahnya Ramadan, bulan suci mulia. Indahnya Ramadan, bulan beribadah. Ya pemirsa, masih di indahnya Ramadan. Temanya benahi wudhu dan sholat kita di bulan Ramadan. Ustadz, ternyata banyak hal-hal yang sehari-hari kita lakukan ternyata tidak sesuai ya. Bukan nggak Dan ini sesuai kita anggap kalimatnya remeh. sih Bang Opti. Bukan nggak sesuai, belum sempurna. Oh subhanallah. Ya, maka ini Ramadan kita sempurnakan, kita perbaiki. Bulan menimba ilmu, bulan latihan. Inilah bulan Ramadan ya. Jadi kalau dibilang tadi memang banyak sekali yang suka, ya asal jadi ini. Coba kita lihat. Ya. Kita lihat Ibu, pemirsa yang ada di rumah. Begitu bijaksananya Rasulullah. Ya. Rasulullah begitu bijaksananya. Kalau bicara masalah sholat tadi ya, wudhu dan sholat kita kan. Rasulullah sangat bijaksana. Rasulullah katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau sebagaimana engkau menyaksikan aku salat pada saat-saat atau momen-momen tertentu. Kalimat yang digunakan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, kalimatnya adalah ro'ah. Padahal yang namanya melihat dalam ilmu bahasa Arab itu bukan saja ro'ah. Nazara artinya melihat. Basara artinya melihat. Syahada artinya melihat. Tapi begitu bijaksananya Rasulullah, beliau gunakan dengan kalimat Sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya apa? Salatlah engkau, ya, salatlah engkau sebagaimana engkau menyaksikan aku salat pada saat-saat atau momen-momen tertentu. Artinya apa? Kalau kita melihat orang teman-teman kita, tetangga kita, saudara kita yang salatnya macam-macam, jangan suka disalahin. Tuh. Iya. Ya, coba, Udin. Ya. Udin pernah lihat nggak ada orang yang salatnya begini? Salatnya begini. Usolli, kalau dia pakai usolli. Ya. Ya, kalau dia nggak pakai usolli, ya jangan ribut. Iya. Pakai usolli benar. Nggak pakai usolli juga Benar. Yang nggak Tapi benar, nggak sholat. tuh, Din, yang nggak benar. Pak Ustadz, tadi kan itu kajian dari hadis. Nah, kita pengen tahu nih apa sih ayat di Al-Quran yang berhubungan dengan itu, Ustadz? Baik, kalau ayat yang berhubungan dengan tadi itu surat apa namanya? Al-Maidah ayat 6. Ya. Ya, itu insya Allah nanti koreknya nih. Alhamdulillah. Kalau begitu silakan. Silakan deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا